Baik, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan membahas secara sederhana bagaimana kita menentukan celah lebar celah energi material semikonduktor. Jadi ketika kita melakukan riset terkait semikonduktor, seringkali kita diminta atau kita butuh untuk menentukan berapa lebar celah pita energi di dalam semikonduktor tersebut. Biasanya data yang kita miliki adalah spektrum absorpsi ultraviolet visible UVVs. Nah, bagaimana dari data UVVs tersebut kita bisa mengestimasi berapa celah pita energi antara material tersebut. Nah, bagi rekan-rekan yang risetnya di bidang nanomaterial, kadang-kadang kita dari data tersebut kita bisa membuat satu persamaan bagaimana lebar celah pita energi itu bergantung kepada ukuran nanomaterial, baik nanopartikel, jadi bergantung pada diameter nanopartikel, atau nanorod bergantung pada diameter rod, apakah lebar celah pita energi itu bergantung pada dimensi. Mungkin beberapa rekan sudah lama riset di bidang nano, hal ini hal yang sangat mudah, tetapi bagi adik-adik yang mungkin baru terlibat dalam riset tentang material khusus terkait dengan estimasi celah pita energi, barangkali video ini ada manfaatnya. Jadi yang ingin saya bahas secara sederhana di sini adalah bagaimana kita mencari lebar celah pita energi berdasarkan kurva UV vis yang diukur dengan spektrometer UV vis spektrometer ya. Jadi yang kita dapat di kurva itu adalah bagaimana perubahan absorbansi atau reflektansi atau transmitansi terhadap panjang gelombang. Sebenarnya topik ini sudah saya bahas di buku yang saya tulis dengan Pak Heru Rizal tahun 2009 kalau tidak salah. Di sini ada dibahas terkait dengan itu. Tapi saya coba akan ulas sedikit di video kali ini. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami dari yang ada di buku ya. Jadi ketika kita mengukur dengan spektrometer UV vis, contohnya material zinc oxide ya, yang kita dapat umumnya adalah sumbu horizontal panjang gelombang biasa dalam nanometer, kemudian sumbu vertikal adalah absorbans, tapi kadang-kadang bisa juga transmitans atau reflektans. Jadi dari data ini bagaimana kita bisa estimasi berapa kira-kira celah pita energi dari material ZNO ini. Kalau kita amati dari kurva ini kita lihat bahwa perubahan tiba-tiba absorbansi terjadi di sekitar daerah yang saya kasih merah. Pada kondisi perubahan terjadi secara tiba-tiba itu artinya terjadi absorpsi secara tiba-tiba dalam jumlah yang berbeda. Kalau panjang gelombang yang besar, jadi dari 400 nano ke atas, kita lihat absorpsinya itu sedikit. Tetapi begitu turun lebih kecil dari 400 nanometer, sekitar 300 nanometer terjadi absorpsi yang besar. Nah ini berarti bahwa di situ terjadi transisi elektron dari pita valensi ke pita konduksi terjadi di sekitar 350 nanometer. Artinya bahwa energi cahaya yang kita berikan kepada material saat panjang gelombangnya itu sekitar 350 nanometer, maka energi itu kira-kira sama dengan lebar celah pita energi dari material tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa prediksi bahwa lebar celah pita energi kira-kira berkaitan dengan energi foton sekitar 350 nanometer. Tapi pertanyaannya berapa eksaknya? Kalau kita lihat dari gambar ini kan 350 sampai 370 ada perubahan absorpsi yang secara tiba-tiba dan kita ingin tahu eksaknya berapa sih lebar celah pita energi tersebut. Ini yang mau kita hitung. Dan kita kembali dulu ke proses pengukuran UV vis itu biasanya ada dua cara. Kalau yang diukur, kalau materialnya itu transparan, artinya gelombang cahaya sampai ultraviolet itu bisa tembus material, maka pengukuran biasanya dilakukan dengan metode transmisi. Jadi cahaya diberikan dari depan, lalu detektor itu ditempatkan di belakang. Cahaya yang melewati atau dari UV sampai di visible yang melewati material mengalami absorpsi di sepanjang perjalanan setebal D, sehingga transmitasi atau intensitas cahaya yang dideteksi di belakang material itu menjadi lebih kecil
dan turunnya itu eksponensial, jadi eksponensial minus alfa kali D, di mana alfa adalah koefisien absorpsi dan D adalah panjang lintasan cahaya di dalam tersebut. Nah, dari situ kita dapatkan alfa kali D itu sama dengan negatif logaritma natural dari transmitasi. Tetapi kalau material itu tidak bisa ditembus oleh cahaya, misalnya kita menumbuhkan suatu film tipis di atas suatu substrat yang tidak transparan, maka metode transmitasi tidak bisa digunakan karena tidak ada cahaya yang bisa tembus sampai ke belakang. Dan untuk kasus ini yang digunakan adalah metode refleksi. Jadi sumber cahaya maupun detektor ada di depan, detektor menangkap cahaya yang dipantulkan atau cahaya refleksi, yang jelas intensitasnya berkurang karena adanya absorpsi. Nah, besarnya cahaya penurunan atau intensitas dari cahaya yang ditangkap kembali setelah refleksi itu berkurang sesuai dengan eksponen minus alfa kali D. D ini adalah jarak tempuh, bukan ketebalan filmnya. Jadi karena di sini kira-kira 2 kali ketebalan film, karena 2 kali cahaya itu menembus film, saat datang dipantulkan lalu balik lagi ya. Sehingga alfa kali D sama dengan minus logaritma natural dari reflektasi. Tetapi jika spektrometer itu menampilkan data absorbansi, jadi kadang-kadang lebih sering absorbansi, maka dari absorbansi itu kita hitung transmitasi atau reflektasi dengan persamaan sederhana T sama dengan 1 min A atau R sama dengan 1 minus A. Karena reflektasi tambah absorbansi itu nilainya 1, transmitasi tambah absorbansi nilainya 1 ya. Kemudian misalnya kalau material kita itu adalah direct band gap semikonduktor, yaitu semikonduktor dengan pita energi langsung, maka koefisien absorbansi di sekitar band gap itu memenuhi persamaan sederhana bahwa alfa sama dengan konstanta kali E minus EG pangkat setengah. Jadi koefisien absorpsi berbanding lurus dengan akar dari energi dikurang energi gap. Ini kalau materialnya itu adalah semikonduktor direct. Nah, untuk kali ini kita hanya bahas direct band gap semikonduktor ya. Nah, kemudian dari persamaan tadi kalau kita sudah dapat, kalau kita kali dengan D, maka ini menjadi KD, menjadi K aksen ya. Ini K kali D, K aksen. Itu tidak perlu kita hitung. Kalau kita kuadrakan, maka alfa kali D kuadrat sebanding dengan energi kurang energi gap linear. Jadi tampak di sini bahwa kalau koefisien absorpsi itu kita kuadrakan, kita akan dapat persamaan linear terhadap energi. Nah, dari sini kita bisa memfitting data itu dengan garis lurus, sehingga nilai EG itu adalah perpotongan dari kurva fitting dengan sumbu horizontal. Jadi kira-kira begini kurva yang akan kita dapat nanti. Dari data-data pengamatan, kita fitting dengan garis lurus, maka perpotongan kurva dengan sumbu horizontal itu adalah energi gap yang kita akan hitung. Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan energi gap tersebut? Ya, dari data pengamatan UV phase, kita buka data Excel-nya, kita butuh data Excel-nya, itu adalah panjang gelombang, lalu di sini adalah absorbansi. Nah, katakan kita punya absorbansi, hasil pengukuran pada berbagai panjang gelombang dari 300 nanometer sampai ke atas, itu kita dapat. Kemudian kita ubah data panjang gelombang sumbu horizontal ke dalam satuan energi, dan lebih bagus dinyatakan dalam satuan elektron volt supaya angkanya tidak terlalu kecil ya. Jadi bagaimana mengubah energi menjadi panjang gelombang menjadi energi, kita pakai rumus yang sederhana ini. Lalu kita ubah ke elektron volt dengan membagi dengan muatan listrik, muatan elektron. Dan ini kita dapat, ini adalah kita hitung energi dalam satuan joule dulu. Ini satuan joule. Kemudian setelah energi satuan joule, kita ubah ke dalam satuan elektron volt dengan membagi dengan muatan elektron. Kemudian kita sudah dapat energi dalam satuan elektron volt, kolom D. Kemudian kita hitung transmitasi atau reflektasi, terserahlah. Karena data yang kita miliki absorbansi, maka kita hitung transmitasi atau reflektasi, yaitu 1 kurang absorbansi. Akhirnya kita dapat ini. Kemudian tadi kita sudah dapat apakah transmitasi atau reflektasi, kita hitung alfa kali D, yaitu dengan negatif logaritma yang ini ya. Itu. Kemudian yang kita butuh adalah data alfa kali D kuadrat. Kita kuadratkan kolom F menjadi alfa kali D. Kemudian kita buat kurva alfa D kuadrat sebagai fungsi energi dalam satu elektron volt. Nah, ini kita dapat
kurva UVV di mana sumbu tegak adalah alfa kali d kuadrat dan sumbu horizontal adalah energi dalam satuan elektron volt. Tadi kita ingin menentukan band gap lebar celah energi dan itu terjadi ketika kurva itu berubah secara tiba-tiba. Nah, tadi dalam kurva panjang gelombang observasi kita dapat ini dan ini berkaitan dengan daerah di sekitar ini ketika kurva alfa D terhadap energi juga berubah secara tiba-tiba. Nah, kurva ini berdasarkan rumus tadi berubah secara linear terhadap energi. Jadi untuk menentukan band gap kita cukup mengambil data di sekitar merah ini saja lalu kita fitting dengan kurva garis linear. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan yang jauh-jauh dari ini karena yang kita butuh adalah energi di sekitar energi gap. Nah, kalau kita lihat itu kita cukup menggunakan data ini, data di 3,55 sampai 3,33 sampai 3,5 elektron volt. Lalu ini alfa kali d kuadratnya. Ketika kita gambar dalam grafik simbol kita lihat kurvanya itu hampir lurus ya. Kemudian kita ubah skalanya supaya kelihatannya lebih jelas. Ini adalah gambar atau data-data yang akan kita pakai untuk menentukan energi gap, yaitu angka atau nilai-nilai di sekitar energi gap itu sendiri. Yang kiri kanan sudah tidak kita pakai. Lalu kita fitting dengan di Excel ada trend line, lalu fitting dengan garis lurus, maka kita mendapatkan persamaan garis lurus yang menghubungkan titik-titik di sekitar energi gap itu adalah 3692 minus 12,078. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Dan kita ingin menentukan garis lurus ini kalau terus dan memotong itu di mana dan titik potong inilah disebut energi gapnya. Kalau kita lihat bersama garis lurus ini perpotongan dengan sumbu horizontal adalah sekian 3,27 jadi energi gap untuk zinc oxide itu sekitar 3,27 elektron volt. Kalau kita lihat data di referensi nilai energi gap untuk ZNO 3,10 sampai 3,37. Sedangkan data kita adalah 3,27. Nah, dengan data kita ada di dalam rentang yang diterima, maka apa yang kita peroleh memang sudah merupakan ZNO. Ya. Nah, kalau ingin membuat grafik lebih bagus lagi, kita bisa olah lebih lanjut. Jadi dua grafik yang menggambarkan untuk semua rentang energi. Dengan rentang energi yang kita pakai fitting, kita bawa ke PowerPoint, paste spesial, enhance meta file, lalu kita bersihkan beberapa atribut yang tidak dibutuhkan, kemudian dari kurva ini kita cukup mengambil garisnya saja supaya diimpitkan dengan kurva asli. Jadi dari ini saya gambar garis yang berimpidensi ini, lalu saya buang ininya bagian garis titik dan simbol. Akhirnya kita dapat ini saja ya. Sebagai pengganti garis ini dapat berimpit ya, mereka berdua, tapi kita ganti dengan garis baru kita buat pakai PowerPoint. Lalu kita jejerkan dua gambar tadi sehingga garis baru tadi benar-benar berimpit dengan lokasi di mana data-data ini naik secara linear dan tiba-tiba. Kemudian di sini kita lihat bahwa angkanya masih double, garis masih double. Nah, kita bersihkan, buang salah satu sehingga kita dapat hanya satu buah skala, hanya satu buah angka, tetapi grafiknya sudah berjejer dan berimpit ya. Kemudian kita tambah simbol-simbol lain, misalnya sumbu datanya adalah satu energi elektron volt, sumbu vertikal ada alfa kali d kuadrat, tidak bersatuan, dan kita boleh beri tanda bahwa perpotongan ini adalah energi gap yang nilainya 3,27 elektron volt. Jadi kita dapatkan grafik yang sudah sangat bagus, yang sudah menunjukkan di mana posisi energi gap, yang sudah menunjukkan di mana kurva fitting di sekitar energi gap tadi.